Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Walhamdulillah, pada pagi hari ini tepat pada tanggal 1 Rajab 1439 Hijriah yang bersamaan dengan 18 Maret 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk kembali bisa menghadiri majelis-majelis ilmu syar'i, yang mana majelis inilah yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sebuah majelis yang akan senantiasa dicari oleh malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh, dicari oleh tentara-tentara Allah, dan nantinya mereka akan melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya para hamba-hambamu ya Allah, si fulan, si allan, si A, si B, si C, dari kalangan ar-rijal wan nisa, satu persatu akan disebutkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala di hadapan Sang Khaliq. Begitu pula di dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahihah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menginformasikan, mengumumkan satu persatu nama mereka-mereka yang hadir di majelis tersebut, lagi-lagi dari kalangan ar-rijal ataukah an-nisa. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan hamba-hambanya yang telah mengorbankan waktunya untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu syar'i. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, di antara apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih adalah sabda beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang hidup setelahku.
yang sebelumnya diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian yang hidup sampai di akhir zaman, maka niscaya kalian akan mendapati ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, pendapat yang beragam-ragam, bermacam-macam, akan mengatasnamakan agama Allah, akan mengatasnamakan al-Islam, bahkan akan mengatasnamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka solusi dari itu semua, apa yang telah disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, "Alaikum bisunnati", wajib untuk kita semua berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin yang hidup setelah beliau alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Terlebih di zaman kita sekarang ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, lebih khusus lagi amalan-amalan kebid'ahan yang akan diamalkan oleh mereka, orang-orang yang mengatasnamakan Islam, orang yang mengatasnamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berlandaskan hadis-hadis yang dalam tanda kutip menurut pandangan mereka hadis yang sahih yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih amalan-amalan tersebut akan mereka lakukan pada bulan Rajab, yang kita berada pada hari pertama dari bulan yang mulia tersebut. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 4 bulan yang mulia yang dimiliki oleh umat Islam, yang artinya 4 bulan tersebut mereka tidak boleh memerangi kuffar, memerangi musyrikin, menumpahkan darah-darah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus melakukan gencatan senjata, mereka harus damai pada 4 bulan tersebut. Dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian masuk pada bulan Dzulhijjah, dilanjutkan dengan bulan Al-Muharram, dan yang bersendiri setelah 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, adalah Syahrul Rajab, bulan Rajab yang kita berada di atasnya sekarang, yang mereka bangsa musyrikin, bahkan kufar, memuliakan bulan ini. Terlebih sebuah kabilah yang bernama Mudar, mereka mengagungkan bulan Rajab ini dengan satu hal yang berlebih-lebihan, ghulu, at-tanattu', yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sungguh akan binasa mereka orang-orang yang berlebih-lebihan. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut. Maka sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita agungkan dengan cara yang berlebihan, dengan cara yang ghulu. Kita cukup mengetahui bahwasanya bulan Rajab, begitu pula Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram adalah 4 bulan suci. 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan peperangan di dalamnya, pertumpahan darah muslimin di dalamnya, dan kemuliaan-kemuliaan lain yang telah datang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ahadits, riwayat-riwayat yang menunjukkan keutamaan bagi mereka yang melaksanakan puasa ataukah salat khususnya di bulan Rajab, atau mungkin ada riwayat lain lagi yang menta'yin, menjelaskan bahwasanya amalan puasa tersebut afdal, lebih utama apabila dilakukan oleh seorang muslim pada tanggal 27 Rajab, bertepatan dengan Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita katakan kepada mereka, ini semua membutuhkan adillah yang sahihah, membutuhkan al-hujjah, membutuhkan al-burhan, apakah dari Al-Quran ataukah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
selama Al-Quran tidak menganjurkan untuk kita mengkhususkan salat, puasa, amalan-amalan saleh yang lainnya di bulan Rajab, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak perlu untuk mengagungkan bulan Rajab terlalu berlebih-lebihan. Agungkanlah bulan ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengagungkannya. Agungkanlah, muliakanlah bulan ini sebagaimana sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum ardahum telah memuliakan bulan ini. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab alaihi rahmatullah ketika beliau mengisyaratkan bahwasanya di sana banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat syahr Rajab, keutamaan, kemuliaan dari bulan Rajab. Disebutkan oleh beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai' minhu muayyan. Sama sekali tidak ada yang datang riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keutamaan dan kemuliaan bulan Rajab selain bulan tersebut adalah deretan dari bulan yang haram yang telah kita isyaratkan di awal majelis tadi. Wala fi siyamihi, dan tidak pula ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan anjuran agar hamba-hamba Allah, agar umat Muhammadiyah melakukan puasa pada hari-hari di bulan tersebut. Wala fi siyami syai'un minhu muayyan, dan tidak pula pada tanggal-tanggal tertentu yang telah kita isyaratkan di awal majlis tadi, 27 Rajab kata mereka. Wala fi qiyami lailah makhsusah fih, dan tidak ada pula hadis yang sahih yang dianjurkan untuk kita mengkhususkan qiyamul lailah, melaksanakan salatut tahajud, salat malam pada bilangan-bilangan di bulan Rajab tersebut. Hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Sama sekali tidak ada hadis yang sahih, yang sharih, yang jelas-jelas memerintahkan kepada kita dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita berpuasa, salat dan melakukan amalan-amalan saleh yang khusus pada bulan Rajab yang tidak kita lakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Tidak kita lakukan pada Jumadal Akhirah, tidak kita lakukan pada Jumadal Awal, tidak kita lakukan pada Rabi'ul Tsani, tidak kita lakukan pada Rabi'ul Awal, tidak kita lakukan pada bulan Safar, tidak kita lakukan pada bulan Muharram. Akan tetapi ketika masuk bulan Rajab, maka berbondong-bondonglah muslimin untuk melakukan salat-salat yang mereka anggap itu akan memiliki, atau bahkan puasa-puasa yang mereka anggap itu akan memiliki keutamaan kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang baik dalam mengamalkan sebuah amalan belumlah cukup agar bisa amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ternukil dari sebahagian hadis Nabi atau sahabat-sahabat Nabi, ternukil dalam sebuah hadis yang mauquf yang keluar dari sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum, ternukil dari Ali ibnu Abi Thalib, ternukil dari Ibnu Umar dan selain beliau berdua, mereka mengatakan kam mim muridin lil khairi lam yusibhu wa kam mim muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, aku ingin baik, aku ingin pahala, aku ingin ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, lam yusibhu, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Hanya sekedar amani, hanya sekedar angan-angan yang dia hasilkan. Di antara hadis yang dhaif, bahkan maudhu, yang warid di dalam bab ini, yaitu dianjurkan puasa ataukah salat dan amalan lainnya pada bulan Rajab, sebuah hadis yang telah dihukumi kepalsuannya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Beliau adalah seorang muhaddis. Bahkan kalau kita mempelajari ilmu mustalahil hadis, banyak sekali karya-karya muhaddithin menyebutkan qala Syekhul Islam. Syekhul Islam yang dimaksud indal muhaddithin adalah Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Sehingga kita ketika mendapati sebuah hadis dihukumi sebagai hadis yang maudhu',
hadis yang dhaif, bahkan hadis yang mungkar oleh Ibnu Hajar, kita berpikir ulang untuk mengkoreksi atau mengintiqad, membantah pendapat beliau. Kalau kita mendengarkan sebuah hadis yang didhaifkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah, mungkin kita langsung menerima. Karena kita mengetahui beliau adalah muhaddits fi hadzal asr. Maka begitu pula Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, beliau muhaddits fi asrihi. Muhaddits di zamannya alaihi rahmatullah. Beliau menghukumi hadis yang akan kita sebutkan ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu, la asla lahu, tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternukil di dalam hadis tersebut ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, fadlu syahri rajabin ala syuhuri ka fadlil qur'ani ala sairil kalam. Keutamaan bulan Rajab yang ternukil dalam hadis tersebut atas bulan-bulan yang lainnya adalah seperti keutamaan Al-Quran di atas seluruh ucapan-ucapan manusia. Al-Quran, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ucapan-ucapan yang lainnya keluar dari lisan-lisan manusia, sehingga sangat jauh perbandingannya jika kita ingin membandingkan antara kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan ucapan-ucapan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah apa yang ternukil dalam hadis tersebut, keutamaan dari bulan Rajab. Dilanjutkan dalam hadis tadi, wa fadlu syahri Sya'ban ala syuhuri kafadli ala sairil anbiya, dan keutamaan bulan Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban ala syuhuri, dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, seperti keutamaanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut, jika dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Karena kita mengetahui Nabi alaihi salatu wassalam merupakan nabi dan rasul yang paling utama dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, dibandingkan Nabiullah Ibrahim, dibandingkan Nabiullah Musa, Isa dan yang selain beliau. Maka ternukil dalam riwayat tersebut keutamaan bulan Rajab, keutamaan bulan Sya'ban. Maka seperti yang kita sebutkan tadi, hadis ini telah dihukumi maudhu' oleh al-muhaddits Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Sehingga mereka yang berdalilkan hadis ini untuk berusaha mengamalkan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh di bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah bulan yang utama, sebagaimana yang tersebut, dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, seperti keutamaannya ucapan Allah dibandingkan ucapan-ucapan makhluknya. Kemana bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemana bulan Al-Muharram? Kemana bulan Dzulhijjah yang di dalamnya terdapat manasikul hajj, masyairul haram, manasik-manasik haji khusus pada bulan Dzulhijjah? Tidak bisa manasik haji dilakukan di bulan Muharram, di bulan Safar dan yang selainnya. Kemana bulan-bulan tersebut? Menunjukkan rikkatul alfaz, lemahnya lafaz-lafaz hadis yang ternukil dari kata mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tanda kutip. Maka benarlah hukum dari Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang maudhu'. Begitu pula hadis yang kedua yang mungkin tersebar di tengah-tengah muslimin yang berkaitan dengan keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Kata mereka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna syahra Rajabin syahrun 'azimun." Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Man shama fihi yauman kataballahu bihi shauma alfi sanatin. Man shama fihi yauman kataballahu bihi shauma alfi sanatin. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja dari bulan Rajab tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatkan pahala untuknya selama 1000 tahun berpuasa. Ini hadis yang telah dihukumi pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah sebagai hadis yang la asla lahu. Hadis yang tidak ada asal usulnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka riwayat-riwayat seperti inilah yang dijadikan dalil, dijadikan hujjah oleh mereka
tatkala mereka ingin mengamalkan sebuah amalan khususnya di bulan Rajab. Karena bulan Rajab bulan yang mulia, karena puasa di bulan Rajab sama seperti puasa 1000 tahun. Maka hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu' seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah dalam kita beramal soleh. Hadis-hadis yang sahihlah yang bisa kita jadikan hujjah dalam amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, 2 syarat diterimanya amalan seorang hamba adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Ketika dia mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang syarat pertama ini mungkin mereka dapati, mereka ikhlas. Yang mereka inginkan adalah keutamaan dari Allah, pahala dari Allah. Akan tetapi syarat kedua pun harus terpenuhi, yaitu ketika seorang harus melakukan amalan sesuai dengan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tata cara beribadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak pernah ternukil dari beliau alaihi salatu wassalam yang mengkhususkan bulan Rajab dalam salat ataukah puasa yang tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada bulan-bulan yang lainnya. Maka keutamaan-keutamaan yang lain dalam puasa-puasa sunnah ataukah salat-salat malam yang itu datang dalam hadis yang sahih, yang jelas merupakan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangatlah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kita mengamalkan amalan-amalan sunnah tersebut. Seperti hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan bahwasanya salat malam itu adalah salat yang terbaik. Apalagi sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan membuka tangan beliau. Tangan Allah Jalla wa ala akan terbuka di sepertiga malam terakhir dan akan bertanya, siapa yang ingin aku kabulkan doanya pada malam hari ini? Siapa yang ingin aku selesaikan segala problem-problem, permasalahan-permasalahan yang dia miliki akan aku selesaikan. Ini keutamaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Begitu pula pada puasa-puasa sunnah, puasa-puasa tatawwu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita hadis yang sahih, yang benar dari sabda beliau alaihi salatu wassalam, agar kita bersemangat melakukan amalan-amalan sunnah tersebut, sehingga kebutuhan kita terhadap hadis-hadis yang dhaif, apalagi hadis-hadis yang maudhu', tidak dibutuhkan lagi. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Walhamdulillah, kita pada pertemuan terakhir telah menyelesaikan hadis yang berkaitan dengan kisah Jurayj dalam karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah yang berjudul Al-Adabu Al-Mufrad. Pada hadis tersebut kita telah mengambil sebuah faedah bahwasanya doa yang keluar dari lisan kedua orang tua kita, terkhusus dari ibunda kita, adalah doa-doa yang mustajabah, yang akan dengan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita harus berhati-hati dari kejelekan doa kedua orang tua kita. Sehingga yang harus dituntut pada diri-diri kita adalah senantiasa membuat mereka bahagia, senantiasa melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, terkhusus sang ibu. Karena apa yang datang dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sangat erat kaitannya dengan keridhaan kedua orang tua kita. Tatkala kita buat mereka marah, maka artinya di sana terdapat tanda qarinah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun telah marah kepada kita, wal iyadzu billah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan riwayat yang berikutnya. Riwayat yang ke-34 dari Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Katsir As-Suhaimi. Qal, seorang perawi yang merupakan murid dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, sami'tu Abu Hurairah. Aku pernah mendengar Abu Hurairah mengucapkan, yaqul, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Kata Abu Katsir As-Suhaimi,
Aku pernah mendengar Abu Hurairah mengucapkan, "Ma sami'a bi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabbani." Tidak ada seorang Yahudi pun ataukah Nasrani yang mendengar namaku kecuali dia akan mencintai aku. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidak ada seorang Yahudi ataukah Nasrani yang mendengar namaku. Abu Hurairah ternukil dalam sekian banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Yahudi atau Nasrani tersebut akan mencintai Abu Hurairah. Kemudian kata beliau, "Inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam fata'ba." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku memiliki seorang ibu yang mana aku menginginkan agar dia bisa masuk ke dalam Islam, agar dia bisa mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fata'ba. Sekian banyak nasihat, sekian banyak masukan, sekian banyak anjuran, saran yang datang dari Abu Hurairah kepada sang ibu ditolak mentah-mentah oleh sang ibu. Sang ibu belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum mau mengikrarkan keimanannya kepada Allah, belum mau mengikrarkan keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu laha fa'abat. Nasihat berikutnya aku sampaikan lagi kepada ibuku, fa'abat, tapi tetap ibuku tersebut, kata Abu Hurairah, belum mau menerima hidayah Islam. Belum mau mengikrarkan syahadatain yang menjadikan beliau seorang muslimah mukminah. Fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika sekian usaha demi usaha, nasihat demi nasihat telah aku sampaikan kepada sang ibu, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditolak dan ditolak oleh sang ibu. Maka inilah jalan terakhir yang menurut Abu Hurairah sangat ampuh dan sangat manjur, yaitu ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu, maka aku minta kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha laha. Wahai Rasulullah, doakanlah ibuku agar dia bisa mendapatkan hidayah, agar hatinya lembut dan bisa menerima ajaranmu wahai Rasulullah. Abu Hurairah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di samping Abu Hurairah. Ada di tengah-tengah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Sehingga ketika kita meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau telah wafat seperti sekarang ini, yang kuburannya berada di kota Al-Madinah alaihi salatu wassalam, kuburan beliau di sisinya ada Abu Bakar dan di sisinya ada Umar. Orang-orang mulia di dalam Islam. Dengan berdalilkan hadis ini, maka tidak pas. Dengan mengkiaskan hadis ini Abu Hurairah pun minta kepada Nabi SAW untuk didoakan kepada Allah. Sehingga kita butuh perantara antara kita dengan Allah. Karena kita adalah hamba-hamba yang berdosa. Ini syubhat yang sering dilontarkan oleh kaum sufiyah. Kita ini hamba yang penuh dengan kotoran. Hamba yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Tidak pantas kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh perantara. Contohnya apa? Contohnya Abu Hurairah meminta perantara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan keislaman sang ibunda. Maka kita katakan kepada mereka, apa yang Anda sebutkan dijelaskan oleh syariat Islam dengan sebutan al-qiyasu ma'al fariq. Sesuatu yang dikiaskan tetapi berbeda halnya dan keadaannya. Abu Hurairah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi alaihi salatu wasallam berada di tengah-tengah beliau. Bahkan berada di tengah-tengah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum yang lainnya. Adapun kita ketika meminta perantara doa kepada Nabi, berarti kita berdoa kepada orang yang telah wafat. Berdoa kepada orang yang telah meninggal. Yang ini dilarang di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala?
Langsung perintah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ud'uni. Wahai para hamba-hambaku, berdoalah kalian kepadaku. Langsung. Tidak ada perintah dari Nabi tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan doalah kepada Nabi. Setelah itu baru sampaikan kepada Nabi untuk lapor kepada aku. Karena kalian adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, kemaksiatan. La. Ud'uni. Langsunglah berdoa kepadaku, astajib lakum. Aku akan mengijabah doa-doa kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Lantas mungkin pertanyaannya sekarang, kenapa Abu Hurairah tidak berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi beliau meminta perantara melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini telah sampai kepada para ulama kita. Tidak perlu kita capek-capek mencari jawaban. Para ulama as-salaf, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim, alaihim rahmatullah, telah mendapatkan pertanyaan yang serupa. Kenapa Abu Hurairah tidak langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kok meminta perantara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena Nabi alaihi salatu wassalam seorang manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa-doa beliau mustajabah. Apa yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam dari doa-doa, permintaan-permintaan, permohonan-permohonan kepada Allah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Oleh karenanya kalau kita mengingat sekian banyak hujatan, sekian banyak celaan, sekian banyak gangguan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihardik, diludahi, maaf saja, dilempari kotoran dan yang seterusnya. Datang malaikat-malaikat Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang kamu inginkan wahai Muhammad? Aku telungkupkan gunung besar dari kota Madinah, dari kota Mekah untuk kampung mereka, untuk kabilah mereka, untuk bangsa mereka, musyrikin. Maka aku akan siap untuk menghancurkan desa mereka dengan gunung-gunung yang besar tersebut. Akan tetapi Nabi SAW bukan orang yang pendendam. Beliau mengajarkan, menterbiah umat ini untuk sabar dengan gangguan-gangguan orang lain. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kita dengan sebagian yang lainnya adalah fitnah, cobaan. Masing-masing kita memberi cobaan kepada yang lainnya. Yang diharapkan dalam syariat ini adalah atasbirun. Apakah kalian bisa bersabar dengan cobaan-cobaan orang lain? Kejelekan-kejelekan orang lain. Kezaliman-kezaliman orang lain. Atasbirun. Apakah kalian bisa bersabar dengan itu semua? Maka Nabi SAW telah memberikan contoh terbaik. Qudwatun hasanah. Beliau bersabar. Bahkan beliau mendoakan kebaikan pada umat beliau, fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui atau belum mengetahui keislaman. Dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat mukmin yang hakiki adalah afina 'anil nas. Sebagaimana apa yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia, diucapkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anil nas, saling memaafkan, mudah untuk dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini keadaan Nabi alaihi salatu wassalam. Doanya pasti diijabah. Sementara Abu Hurairah seorang manusia biasa. Yang mungkin ketika Abu Hurairah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak langsung diijabah. Seperti yang kita ketahui ada 3 model. Apakah mungkin langsung diijabah di dunia, ataukah nanti Allah tahan sampai akhirat, atau Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik di pandangan Allah, tapi tidak di pandangan manusia, dengan penjelasan-penjelasan yang telah lewat. Akan tapi kalau Nabi SAW yang berdoa kepada Allah, maka doa Nabi SAW pasti langsung diijabah di dunia. Maka Abu Hurairah minta kepada Nabi SAW, tolong doakan ibuku agar bisa masuk ke dalam Islam. Karena kalau beliau langsung berdoa belum tentu diijabah oleh Allah. Bisa jadi diijabah, bisa jadi nanti ditahan oleh Allah. Sementara Abu Hurairah menginginkan ibuku ini bisa masuk ke dalam Islam di dunia sebelum wafatnya, agar bisa mendapatkan kenikmatan atau rasa manisnya Islam. Maka
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Abu Hurairah, beliau alaihi salatu wassalam orang yang menjawab permintaan tersebut. Didoakan, fada'a. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada ibu dari Abu Hurairah. Insyaallah taala akan kita bacakan riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bagaimana bentuk doa Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala yang berisikan hidayah untuk ibunda Abu Hurairah. Fada'a fa'ataituha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ataituha. Maka setelah Nabi mendoakan al-hidayah agar bisa masuk ke dalam sanubari ibuku, fa'ataituha. Aku mendatangi ibuku di rumah. Waqad ajafat 'alaiha al-bab. Yang mana pintu rumah itu sebelumnya terkunci. Ini hadis dengan riwayat yang global. Nanti insyaallah dalam riwayat Muslim diberikan secara riwayat yang lebih tafsil, lebih terperinci apa yang dilakukan oleh ibunda Abu Hurairah. Maka ringkas cerita, setelah Abu Hurairah mendapati rumahnya dalam keadaan terkunci, dibukalah pintu itu oleh sang ibu. Kemudian sang ibu mengatakan, faqalat ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni aslamt, aku telah berislam. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebahagiaan yang luar biasa yang ketika itu ada pada Abu Hurairah mendengar keislaman sang ibu, karena memang itu target utama dari Abu Hurairah, bisa mengislamkan ibunya. Maka ketika inni aslamtu keluar dari lisan sang ibu, maka Abu Hurairah sangat bergembira. Fa akhbartu Nabi alaihi salatu wassalam, aku mengkhabarkan, memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keislaman ibuku tersebut. Fakultu, kemudian aku mengatakan kepada Nabi, ud'ullaha li wa li ummi. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, doakanlah aku dan ibuku dengan kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi menjawab apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diminta oleh Abu Hurairah. Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbuhuma ilan nas. Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu yang bernama Abu Hurairah dan ibunya ahibbahuma ilan nas, buatlah agar para manusia mencintai mereka berdua. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup dari riwayat yang kita bahas ini. Maka dalam riwayat yang sahihah ini menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah bagaimana Abu Hurairah memiliki semangat yang luar biasa di dalam birrul walidain. Beliau memiliki semangat yang luar biasa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya sang ibu. Karena dengan masuknya Islam, seorang yang masih kafir, yang masih non-muslim, artinya kita menyelamatkan mereka dari azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada rasa bakti yang lebih baik, bahkan lebih utama dibandingkan hal tersebut, yaitu menyelamatkan sang ibu dari an-nar. Maka bisa terlihat semangatnya Abu Hurairah di dalam birrul walidain. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis yang sahih ini adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia, seorang pribadi yang benar-benar mustajabah doa-doanya, benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa-doa beliau. Dua jenis doa yang keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama agar ibu Abu Hurairah mendapatkan hidayah, dan yang kedua agar Abu Hurairah dan ibunya bisa dicintai oleh manusia seluruhnya. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, ikhwati fillah ya ra'akumullah, menunjukkan kepada kita kisah ini lebih terperinci.
Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi menyebutkan dari kisah yang sama, kisah Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Abu Hurairah mengatakan kharajtu ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau menyebutkan sekian usaha, sekian nasihat telah ditolak oleh sang ibu, maka aku keluar menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk mendoakan ibuku agar bisa masuk ke dalam al-Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, Allahumma ihdi ummi, atau Allahumma ihdi umma Abi Hurairah. Allahumma ihdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abi Hurairah. Fakharajtu mustabshiran bidawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku keluar dari sisi Nabi alaihi salatu wasallam dengan perasaan yang sangat berbahagia. Falamma ji'tu fasirtu ilal bab fa idza huwa mujafun. Maka ketika aku sampai di rumah setelah keluar dari sisi Nabi alaihi salatu wasallam, aku mendapati pintu rumahku terkunci. Fasami'at ummi khashfa qadamayya. Maka ibuku mendengar tapak kakiku, langkah-langkah kakiku. Faqalat, maka dia mengatakan, maka anak ya Abu Hurairah, tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah. Artinya jangan sampai kamu masuk ke dalam rumah. Wa sami'tu khadkhadatal ma'i, dan aku mendengar percikan-percikan air dari dalam rumah. Ini kata Abu Hurairah. Aku mendengar percikan-percikan air dari dalam rumah. Qala faghtasalat wa labisat dir'aha. Maka Abu Hurairah meneruskan kisahnya. Aku mengetahui bahwasanya ibuku ada di kamar mandi, sedang mandi untuk tanda bahwasanya ini adalah mandi keimanan, mandi keislaman. Sehingga setelah keluar dari kamar mandi tersebut, labisat dir'aha, memakai pakaian terbaik yang dimiliki oleh ibunda Abi Hurairah, wa ajilat an khimariha, dan mengenakan penutup kepalanya. Fa fatahatil bab. Maka setelah itu pintu rumahku dibuka oleh ibuku, kata Abu Hurairah. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, thumma qalat. Kemudian ibuku mengatakan kepadaku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengikrarkan dua kalimat syahadat di hadapan Abu Hurairah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sehingga muncullah kebahagiaan yang luar biasa dari sisi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, fa ataitu nabiyya alaihi salatu wassalam wa ana abki minal farah. Dan aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam setelah mendengar dua kalimat syahadat dari lisan ibuku dengan menangis. Akan tapi menangis ini keluar dari kebahagiaanku, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka sesuai dengan kisah yang sebelumnya yang ada dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah meminta lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kebaikan kepada mereka berdua. Karena yang pertama, doanya hanya untuk sang ibu. Dan Abu Hurairah pun ingin mendapatkan doa kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluarlah doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu yang bernama Abu Hurairah dan ibunya, buatlah mereka orang-orang yang dicintai oleh para manusia. Maka pelajaran yang kedua, kita melihat bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang pribadi yang doanya mustajabah. Faedah atau pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana ibunda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wardah masuk ke dalam Islam, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terkabulnya doa Nabi. Yang sebelumnya hati beliau sangatlah keras. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dijelaskan dijelaskan oleh Abu Hurairah bahwasanya ibunya ketika didakwahi masuk ke dalam Islam memberikan celaan-celaan yang keras kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
dia itu orang gila, dia itu penyihir, dia itu, hatinya keras. Akan tetapi hati yang keras ini bisa berbalik menjadi hati yang lembut, hati yang menerima Islam, hati yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarannya apa? Hati yang keras ini tidak selamanya akan keras. Hati yang keras itu sangat bisa dan sangat mudah untuk menjadi lembut. Semuanya tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diminta oleh Allah Jalla wa Ala untuk sering-sering berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, karena mudah bagi Allah membolak-balikkan hati. Wa summiyal qalbu qalban likasrati taqallubihi. Kenapa al-qalb? Hati itu di dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-qalb karena dia banyak berbolak-balik, taqallub. Wa summiyal qalbu qalban likasrati taqallubihi. Hari ini beriman kepada Allah, bersyukur sekian banyak kenikmatan. Besok ada bencana, benci kepada Allah, benci terhadap takdir yang buruk, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Baru beberapa jam, baru beberapa hari sudah berbolak-balik. Yang hari ini mudah untuk membaca Al-Quran, mudah untuk membaca hadis-hadis Nabi, mudah untuk datang ke majelis ilmu, mudah untuk mendengarkan ceramah-ceramah asatidzah. Besok sudah tidak ingin sama sekali dekat dengan majelis ilmu. Condong kepada perkara-perkara duniawi. Condong kepada bisnis-bisnisnya. Baru satu hari. Dikasrati taqallubihi. Seringnya hati ini berbolak-balik. Oleh karenanya, Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca doa-doa yang semacam tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Agar apa yang ada di dalam hati seorang muslim itu bisa merasakan yang namanya istiqamah. Istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas amalan-amalan saleh, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Ini faedah yang ketiga, yaitu kerasnya hati seseorang bisa berubah menjadi hati yang sangat lembut. Hati yang sangat keras bisa dengan mudah berubah menjadi hati yang sangat lembut ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dalam hal ini adalah karena doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang tidak kalah pentingnya, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah pelajaran yang keempat, yaitu pentingnya ilmu. Ahammiyatul ilmi. Dari mana kita ambil faedah ini? Dari sikap yang diambil oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau sudah mentok usahanya, tidak bisa lagi seakan-akan memberikan hidayah atau memberikan jalan hidayah kepada sang ibu. Sudah mentok. Nasihat demi nasihat. Birrul walidain, adab, sopan santun sudah diberikan semua oleh Abu Hurairah kepada sang ibu, akan tetapi masih kufur. Masih musyrik. Maka ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang dimiliki oleh Abu Hurairah membawa beliau kepada berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah alim, mengetahui doa-doa Nabi ini mustajabah. Kalaulah seandainya Abu Hurairah tidak mengetahui ilmu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memiliki doa yang mustajabah, tidak akan datang kepada Nabi. Terus usaha. Akan tetapi karena ilmu tersebut, akhirnya beliau mendatangi Nabi SAW yang ilmu ini menghasilkan buah yang sangat manis. Yaitu keinginan yang dimiliki oleh sang putra, yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya terkabul. Keluarlah dua kalimat syahadah dari lisan ibunda Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Wallahu a'lam bissawab. Kita selesai dari riwayat yang terakhir sebagaimana hadis yang ternukil dalam riwayat Abu Hurairah tersebut. Yang insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bab birril walidaini ba'da mautihima. Bab yang berkaitan dengan berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua itu dituntut.
walaupun sampai kedua orang tua tersebut telah wafat. Maka akan kita bacakan riwayat-riwayat bagaimana cara untuk melakukan birrul walidain setelah wafatnya kedua orang tua kita. Wallahu a'lamu bissawab. Untuk menutup majelis pada pagi hari ini, akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk pekan kemarin. Dan mungkin ada pertanyaan yang baru insyaallah ta'ala. Bismillah, ana pernah membuat ibu ana menangis. Dan perbuatan itu membuat ana merasa bersalah dan menyesal. Apakah yang harus ana perbuat untuk menebus kesalahan ana? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ana. Jazakallahu khaira. Amin wa iyyakum wa amin. Allahumma amin ala du'aikum. Ketika seorang anak telah membuat kedua orang tuanya menangis, artinya dia sudah menantang apa yang disebut dengan kabirah min kabairid dzunub. Dia sudah menantang perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kita membuat bahagia kedua orang tua kita, bahkan sebaliknya, wal iyadzu billah, kita membuat mereka bersedih, menangis. Maka sesuai dengan apa yang ada di kertas pertanyaan, sudah menyesal, sudah bertaubat, maka itulah poin yang paling penting. Artinya Anda merasakan bahwasanya yang Anda lakukan adalah sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan. Yang repot ketika seorang membuat nangis orang tuanya, dia tidak sadar kalau itu adalah kesalahan. Dia hardik kedua orang tuanya, dia caci maki kedua orang tuanya, dia cela kedua orang tuanya, biasa-biasa saja. Tidak merasa itu merupakan satu kesalahan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini. Ketika Anda diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda menyadari itu adalah satu dosa dan kemaksiatan yang harus dihindari. Karena telah terjadi, berarti harus bertaubat dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Maka menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi, memiliki azam niat yang kuat untuk benar-benar tidak kembali kepada dosa tersebut, itu adalah syarat-syarat taubat. Kemudian yang harus Anda lakukan adalah meminta maaf. Datang kepada ibu atau ayah yang telah Anda buat menangis tersebut. Datang, benar-benar memohon, meminta maaf. Kalau bahasa orang sekarang, meminta ridho mereka. Meminta ridhonya ayah ataukah meminta ridhonya sang ibu. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan mereka. Dan sebaliknya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan mereka. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaflah kepada sang ibu ataukah sang ayah. Kemudian perbaikilah lembaran-lembaran yang telah hitam tadi menjadi lembaran-lembaran yang putih sehingga bisa melakukan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua di sisa umur mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillah. Mohon nasihatnya tentang batasan-batasan al-wala wal bara terhadap atasan yang non-muslim. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Amin wa iyyakum. Yang berkaitan dengan batasan al-wala wal bara terhadap atasan non-muslim adalah batasan-batasan duniawiyah. Selama atasan kita memerintahkan kita dengan perkara-perkara duniawi, kamu pergi ke sana untuk belikan barang ini, kamu pergi ke situ untuk mengambil barang ini, dan yang seterusnya, perkara-perkara duniawiyah, maka itulah batasan-batasan kita. Kaitannya dengan kerjaan, kaitannya dengan duniawiyah, kaitannya dengan usaha, bisnis, dan seterusnya. Dan batasan kedua, yaitu yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan mereka. Yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan non-muslim. Kalau sudah menyinggung, masuk, menyerempet berkaitan dengan akidah dan keyakinan-keyakinan mereka, maka kita harus berhenti. Stop di situ. Tolong antarkan saya ke gereja. Walaupun atasan. Tolak. Kalau kamu tolak, saya pecat. Lebih baik saya dipecat daripada saya melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tapi kalau kaitannya dengan perkara duniawiyah, silahkan.
Nabi SAW ketika wafat Nabi SAW ketika wafat didapati pakaian perang beliau, baju dari besi, digadaikan di sisi al-Yahud. Seorang Yahudi, kafir, non-Muslim. Tapi Nabi SAW melakukan muamalah dengan dia seperti biasa. Artinya yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawiyah, maka silahkan. Selama tidak bersinggungan langsung dengan perkara-perkara akhirat ataukah duniawi ataukah keyakinan dan amalan-amalan mereka. Keyakinan dan amalan-amalan mereka. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Belakangan ini ana jarang datang ke majelis ta'lim karena ana lebih merasa konsen jika mendengarkan ta'lim live melalui radio. Ini pertanyaan titipan dari ummahat. Dan salah satu juga alasan adalah karena suami ana lebih senang jika ana berada di rumah. Apakah ini termasuk sikap sombong ataukah malu? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Mungkin ini kaitannya dengan muqaddimah yang sempat kita sampaikan pada pertemuan yang lalu atau pekan yang lalu, yaitu berkaitan dengan la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Seorang yang sombong dan malu tidak akan mendapatkan ilmu syar'i. Maka jawaban kepada akhwat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini hukum asalnya. Wa qarna fi buyutikun. Wahai para wanita, tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bertabarruj, berdandan seperti tabarrujnya kaum jahiliyah yang terdahulu. Di sini ada isyarat latifah. Ada isyarat yasirah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para an-nisa, para al-ummahat, para al-akhwat untuk tetap di rumah-rumah mereka. Wa qarna fi buyutikun. Kalau mengharuskan, kalau ada hajat yang mengharuskan mereka keluar dari rumah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau mereka harus keluar rumah, apa kita mendatangi majelis ilmu, membeli hajat kebutuhan kehidupan sehari-harinya dan seterusnya, maka jangan bertabarruj. Gunakan hijab. Gunakan perkara-perkara yang bisa melumpuhkan makar-makar syaitan. Karena fitnah Bani Adam adalah pada an-nisa. Pada para wanita. Ketika mereka keluar rumah dan menyebabkan terfitnahnya para rijal, maka mereka lah yang akan menanggung dosanya. Sehingga diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah harus seorang wanita keluar rumah untuk menunaikan hajatnya, datang ke majelis ilmu dan yang seterusnya, maka wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah bertabarruj. Janganlah berdandan. Tutuplah aurat kalian. Kalau harus keluar. Dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Tidak boleh memakai minyak wangi, memakai hijab yang sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan yang seterusnya. Maka kembali kepada pertanyaan tersebut. Apakah masuk ke dalam kesombongan atau sifat malu? Tidak termasuk ke dalam dua perkara tersebut. Jika Anda lebih memilih untuk mendengarkan kajian secara live di rumah. Bahkan itu merupakan poin tambahan. Poin plus. Karena Anda mendengarkan kajian ilmiah sambil mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi mengamalkan perintah sang suami. Nurun ala nur. Kebaikan demi kebaikan. Yang didengarkan ilmu syar'i atas perintah Allah, atas perintah sang suami. Maka yang demikian adalah keadaan yang luar biasa baiknya. Akan tetapi yang perlu diketahui, datangnya al-mar'ah, datangnya al-ummahat, al-akhawat ke majelis ilmu juga memiliki kebaikan yang banyak. Karena apa? Karena keberkahan majelis ilmu tidak akan didapatkan oleh mereka yang mendengarkan di radio-radio secara live.
Seperti para rijal misalkan. Ada sebagian pihak yang mendengarkan streaming di rumah sambil tidur-tiduran. Apakah pahala mereka sama dengan kita yang duduk di majelis ilmu? Beda. Begitu juga dikiaskan kepada para ummahat. Ketika mereka hadir di musola nisa, duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmiah. Apakah pahala mereka yang hadir di majelis tersebut sama seperti yang mendengarkan di rumah dengan bersantai-santai? Berbeda. Bahkan nisa as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahun. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk bisa hadir di majelis-majelis Nabi SAW secara langsung. Maka ternukil dari sebagian sahabat-sahabat Rasul SAW dari kalangan wanita sahabiyat, mereka menukilkan sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Sami'tu Nabi SAW yaqul hakadha. Ini ternukil dari sahabiyah, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan wanita. Menunjukkan kebiasaan yang mereka lakukan adalah kebiasaan yang tidak pernah diingkari oleh Nabi SAW. Dan kebiasaan mereka bermajelis ilmu akan mendapatkan sekian banyak fadilah, sekian banyak keutamaan seperti yang telah kita ketahui bersama. Yang sekali lagi, itu tidak akan didapatkan oleh mereka yang berada di rumah. Masing-masing memiliki kebaikan dan keutamaan. Tinggal dipilih, ditimbang mana yang lebih maslahat, mana yang lebih madarrah. Di rumah keutamaannya banyak. Dia mendengarkan perintah suaminya, dia merealisasikan, mengimplementasikan perintah Allah, kemudian dia bisa lebih khusyuk karena tidak ada orang di kanan dan kirinya. Di majelis ilmu pun, di musola nisa misalkan, pun banyak faedahnya. Dia mengikuti nisa us-sahabah di dalam bermajelis dengan Nabi SAW. Mereka mendapatkan keutamaan ilmu, mereka bisa lebih fokus dalam mendengarkan kajian-kajian yang ada dan yang seterusnya. Masing-masing ada kebaikan dan masing-masing ada juga minusnya, kekurangannya. Di rumah mungkin dia akan tersibukkan dengan anak keturunannya. Disibukkan dengan anak-anaknya yang nakal, anak-anaknya yang usil, dan yang seterusnya. Kalau di sini, di majelis ilmu langsung, di musola nisa, kekurangannya apa? Bertemu dengan ummahat. Kalau banyak bertemu dengan ummahat atau nisa, maka sudah banyak obrolan, banyak ghibah, namimah, dan yang seterusnya. Maka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal Anda sebagai ummahat salafiyat atau Anda sebagai akhwat salafiyah menimbang dengan cerdas mana yang lebih bisa membangkitkan keimanan dan menambahkan keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah silahkan di rumah. Di majelis ilmu silahkan di majelis ilmu. Tidak ada paksaan. Dan untuk para rijal, ketika istrinya meminta izin untuk datang ke majelis ilmu, tidak harus diizinkan secara mutlak. Boleh Anda wahai rijal untuk melarang mereka. Dalam satu keadaan, ketika Anda melihat bahwasanya perginya istri Anda ke majelis ilmu tersebut mendatangkan kemudaratan yang banyak. Setiap datang ummu fulan, setiap datang akhwat fulanah, pasti ada saja ghibah dan namimah yang terjadi. Ada saja obrolan fitnah yang terjadi. Kalau diketahui seperti itu, Anda wahai rijal tidak berdosa ketika melarang istri-istri Anda atau putri-putri Anda mendatangi majelis-majelis ilmu. Bahkan Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika tidak ada alasan ini, mereka ingin mendatangi majelis ilmu, mereka ingin mendatangi kajian-kajian secara langsung di musola nisa dan yang semisalnya, maka kita tidak punya hak untuk melarang para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk mendatangi kajian-kajian ilmiah. Wallahu a'lamu bishawab. Sehingga maslahat dan kemudaratan haruslah ditimbang secara baik-baik. Yang masing-masingnya dari kita mengetahui mana yang lebih maslahat untuk si fulanah, mana yang lebih maslahat untuk istri kita, mana yang lebih madarat untuk putri-putri kita. Wallahu a'lamu bishawab. Pertanyaan yang berikutnya, apakah meminta orang tua yang masih hidup untuk mendoakan kita kepada Allah agar berada pada keistiqomahan dibolehkan? Kalau kita meminta kepada kedua orang tua kita, yang mana kita mengetahui kedua orang tua kita adalah orang yang soleh,
yang masih hidup tentunya. Dan kita pula mengetahui ilmunya bahwa doa-doa mereka mustajabah. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah diperbolehkan. Selama dengan satu syarat, kita tidak bersandar kepada doa tersebut. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah juga perlu berdoa. Ditambah nanti doa dari kedua orang tua, doa-doa kebaikan. Sebenarnya orang tua kalau kita tidak minta saja, fitrahnya mereka sebagai ibu, fitrahnya mereka sebagai anak, tidak perlu kita minta. Doakan saya agar terus istiqamah di jalan Allah. Doakan agar mudah melakukan ketaatan. Doakan untuk bahagia kehidupannya. Doakan untuk lapang rezekinya. Tanpa harus diminta. Mereka biasanya telah memanjatkan doa-doa tersebut. Tapi kalau kita meminta untuk mereka mendoakan, diperbolehkan. Selama kita tidak bersandar tadi. Hanya kepada doa mereka lantas kita bersantai-santai dan tidak mau berdoa untuk diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Bagaimana tuntunan yang harus kita lakukan jika ada orang yang meminta kita untuk masuk Islam? Dan apakah ada tuntunannya orang yang masuk Islam harus ada sertifikat seperti yang ada di Masjid Raya? Jika ada yang mengikrarkan masuk Islam, tolong penjelasannya. Jazakumullahu khair atas bimbingannya. Amin wa iyyakum. Pertanyaan yang kedua yang lebih dahulu bisa saya jawab. Yang berkaitan dengan apakah harus memiliki sertifikat. Kalau harus dikatakan memiliki sertifikat, maka tidak harus. Harus ini kan bahasa syar'inya wajib. Apakah wajib memiliki sertifikat? Tidak. Karena Ibunda Abu Hurairah tidak memiliki sertifikat. Ringkasnya seperti itu. Akan tetapi kalau hubungannya dengan kegiatan-kegiatan formal, kemudian urusan-urusan pemerintahan, dan yang semisalnya diminta, mungkin KTP-nya non-muslim, tapi ternyata sudah muslim. Apa buktinya? Ini sertifikat. Itu nggak ada masalah. Perkara-perkara duniawiyah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalian itu lebih paham dengan urusan-urusan dunia kalian. Silahkan berinovasi dalam perkara dunia. Mau membuat helikopter, baling-balingnya 30, silahkan. Nggak ada masalah. Tapi kalau mau berinovasi di dalam urusan akhirat, jangan. Ini sholat subuh 2 rakaat. Kalau saya tambah 5, kelihatannya bagus ini. Pahalanya tambah banyak. 2 rakaat sebelum subuh saja bisa dunia dan seisinya saya dapat. Kalau begitu saya mau melakukan 12 rakaat sebelum subuh. Jangan. Ini namanya inovasi dalam urusan akhirah. Nggak boleh. Inovasi dalam urusan duniawiyah. Maka kalau kaitannya dengan sertifikat, berhubungan urusan-urusan pemerintahan, formal, resmi, maka silahkan. Nggak ada permasalahan. Tapi kalau dikatakan wajib miliki non-muslim yang masuk Islam harus, ya nggak harus. Kalau itu bisa memudahkan langkah-langkah dia dalam birokrasi pemerintahan, birokrasi resmi dan yang semisalnya, maka hal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Perkara-perkara duniawi, silahkan berinovasi. Saya kurang paham dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana tuntunan yang harus kita lakukan jika ada orang yang meminta kita untuk masuk Islam? Wal'iyadzubillah, kita anggap kita adalah non-muslim sehingga kita diminta orang untuk masuk ke dalam Islam. Maka kalau kita mendapati orang yang telah menasihati kita, misalkan wal'iyadzubillah kita adalah non-muslim, ada orang yang menasihati untuk masuk ke dalam Islam, ya diterima. Diterima dan diikrarkan 2 kalimat syahadat tersebut agar kita bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada agama yang bisa menyelamatkan pemeluknya dari neraka kecuali al-Islam. Tidak Nasara, tidak pula Yahud, tidak pula Hindu, Buddha dan agama-agama yang lainnya. Agama-agama tersebut tidak bisa menyelamatkan pemeluknya dari an-nar. Yang hanya bisa adalah al-Islam. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam banyak ayatnya. Afwan, ana mau tanya, apabila ada seorang tua yang kafir, kemudian mengajak kita kepada kekafiran, ya jangan diikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun. Apakah itu ayah kita, ibu kita, mengajak kita kepada kekufuran, jangan dituruti, jangan ditaati. Karena ketaatan kita kepada orang tua, ayah dan ibu adalah ketaatan yang berkaitan dengan al-ma'ruf, kebaikan. Kalau perintah mereka menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya,
maka itu adalah sesuatu yang haram untuk kita taati. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah. Ketaatan kita kepada kedua orang tua adalah satu hal yang wajib. Dan bisa berubah menjadi haram ketika perintah mereka keluar dari jalur Al-Quran dan jalur sunnah Nabi SAW. Kita tidak boleh mentaati apa yang mereka perintahkan dari kemaksiatan. Terlebih kekufuran. Apakah seorang yang hendak berislam harus menghadap kiblat ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak harus. Tidak wajib. Ucapkan 2 kalimat syahadat kemanapun Anda, wahai non-muslim, ingin mengikrarkannya. Kalau kita bicara afdaliyah, tidak warid dalam pembahasan para ulama yang afdal, yang utama, dia menghadap kiblat ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. La. Al-muhim ketika dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat tersebut dengan lisannya. Ini yang paling penting. Menghadap kiblat, serong sedikit, dan yang seterusnya, maka tidak ada pembahasan yang lebih utama. Dan apakah diharuskan seorang itu mandi ketika hendak masuk Islam? Naam. Sebagaimana apa yang telah warid dalam hadis Abu Hurairah atau riwayat Abu Hurairah yang kita bacakan barusan. Karena kekufuran itu adalah segala jenis kotoran dan segala jenis an-najasat, najis. Maka ketika seorang masuk ke dalam Islam, artinya dia akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut dengan mandi besar, mandi janabah, yang artinya kemusyrikan, kekufuran, dosa, kemaksiatan yang telah dia kerjakan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah keutamaan mereka, orang-orang yang masuk ke dalam Islam, sebagaimana badannya, jasmaninya dibersihkan, maka dosa-dosanya pun akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah orang yang mengikrarkan 2 kalimat syahadah. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada majelis pagi hari ini atau siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sisa pertanyaan insyaAllah akan dijawab pada lain waktu. Biidnillahi ta'ala.